Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Daily Opsia bersama dengan gue Edwin. Gue baru aja nih ngupload episode reguler, tapi gue pengen langsung upload Daily Opsia karena ini adalah topik yang menurut gue wajib banget dibahas. Berhubungan erat banget dengan tahun depan, dimana berhubungan juga dengan pandemi yang semakin lama semakin menurun dan juga new normal. Banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang mulai menyesuaikan proses kerjanya itu dengan yang namanya new normal, dimana mulai muncul pola bekerja secara hybrid, dimana tidak sepenuhnya dalam seminggu itu kita ke kantor, tapi cuma beberapa hari aja kita ke kantor. Gue pun setelah 2 tahun work from home dari awal kerja sampai sekarang, akhirnya gue merasakan yang namanya work from office dan juga proses kerja hybrid. Makanya beberapa minggu belakangan itu gue agak berantakan dalam konten karena gue masih menyesuaikan dengan pola hybrid ini. Dan juga gue pengen lihat nih apakah dengan gue masuk ke kantor gue masih bisa bikin konten secara leluasa atau tidak, dan ternyata masih bisa. Tapi yang pengen gue bahas di sini itu adalah pengalaman gue ketika beberapa minggu ini gue bekerja secara hybrid, dan juga beberapa pemikiran gue setelah gue merasakannya. Jadi ini adalah kali pertama gue benar-benar kerja di kantor, karena kan 2 tahun itu gue full WFH. Yang pasti senang karena akhirnya gue beneran bisa kerja di kantor. Lalu juga ada rasa was-was karena beneran gue itu selama 2 tahun belum pernah ketemu orang yang benar-benar kayak teman kerja secara langsung gitu. Jadi lumayan deg-degan. Ini kalau ketemu langsung orangnya bakalan kayak gimana gitu. Secara penampilan kan mungkin bisa aja orangnya majang foto 2 tahun yang lalu, kan nggak ada yang tahu juga kan. Gue pengen lihat penampilannya secara langsung dengan kondisi sekarang gimana juga. Orang pun mungkin belum tahu gue itu kayak gimana. Dan setelah ketemu ternyata gue masih ingat cara bersosialisasi. Mungkin teman-teman ada yang udah lupa, ya kalian sebelum ke kantor siapin dulu lah. Gue juga udah ragu nih, wah bisa gak ya gue kenalan. Ternyata masih bisa ngobrol. Terus lanjut, setelah udah berkenalan, terus mulai ngebahas beberapa pekerjaan yang bisa dibilang belum selesai karena kita harus lanjutin di kantor. Setelah berkoordinasi, gue merasakan bahwa koordinasinya jauh lebih cepat, dimana ketika gue butuh A, langsung aja ketok orangnya di samping. Bukan ketok siapa sih namanya, nepok orangnya di samping, sehingga dia bisa langsung ngebantu memberikan hal yang gue butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan gue. Lalu saat diskusi, gue itu bisa menyampaikan secara leluasa, panjang lebar, karena gue bisa ngomong langsung dengan orangnya di samping gue. Dan begitu juga orangnya, kita gak perlu lagi tuh nunggu yang namanya balasan chat. Jujur, untuk koordinasi ketika WFH dan juga WFO itu harus gue akui jauh lebih cepat ketika WFO, meskipun tetap favorit gue itu adalah WFH. Setelah berkoordinasi lalu berdiskusi juga, sampai ketika di penghujung waktu WFO-nya mulai berakhir, gue akhirnya bisa menentukan kira-kira ketika gue WFH nanti apa yang perlu gue persiapkan dengan berdiskusi dulu dengan teman kantor gue itu. Sehingga ketika nantinya WFH, kami itu tinggal melanjutkan pekerjaan yang sudah bisa dibilang sebagian besar sudah selesai di WFO. Ibarat di WFH-nya itu adalah memang perintilan-perintilan yang memang bisa banget diselesaikan di rumah, bahkan dengan mudah. Nah itu tadi enaknya. Sekarang gue mau bahas yang bisa dibilang bukan gak enak sih, tapi lebih ke aneh aja ya. Jadi meskipun tim gue sudah bisa berkoordinasi dengan baik, ternyata ada koordinasi dengan tim lain yang dikala itu tidak masuk ke kantor alias belum jadwalnya. Mungkin kalau kalian itu berkoordinasi dengan tim eksternal bisa kayak gitu juga lah. Dimana untuk berkoordinasi itu akhirnya kami buka semacam virtual meeting kayak Zoom gitu. Sehingga gue merasa agak aneh sih, gue udah di kantor tapi buka-buka Zoom lagi, kayak ngapain gitu. Tapi akhirnya gue ingat lah bahwa
sekarang pun masih kondisi pandemi, meskipun sudah mulai menurun tapi tetap masih di dalam pandemi. Jadi tetap harus mengikuti protokol, dan kita pun mengikuti aja meeting dengan virtual tersebut. Lalu gue mulai kepikiran, gimana seandainya ada orang yang memang dapat jadwalnya ke kantor, tapi dia itu koordinasinya dengan tim eksternal aja di satu hari, dan dia itu berkoordinasi dengan virtual meeting. Artinya kan seharian full dia itu virtual meeting. Kalau begitu buat apa ke kantor? Kayak nyapain aja. Apa bedanya dengan dia di rumah sama-sama buka virtual meeting juga? Kalau gue sih kan untungnya ada koordinasi memang secara internal tim. Makanya gue merasa banyak yang perlu dibenahi buat new normal tahun depan. Dan bisa dibilang untuk hal ini pun bukan cuma kayak direncanain, memang harus dicoba lalu mulai diperbaiki terus sistemnya. Jadi dicoba dulu sistem A, terus apa yang perlu perbaikilah, baru dijalani sistem B, terus diperbaiki sampai menemukan pola terbaik untuk hybrid di new normal nanti. Tapi jujur ya, untuk pengalaman gue itu sangat berharga dan membuat gue lumayan nyaman untuk bekerja, karena gue bisa mendapatkan waktu pergi ke kantor untuk bersosialisasi, untuk berkoordinasi, sehingga pekerjaannya menjadi tidak berat. Tapi gue juga dapat waktu untuk berada di rumah, tetap bekerja tapi lebih santai. Menurut gue dengan diterapkannya sistem hybrid ini nanti ke depannya di new normal, hal ini bisa membantu memberikan space pribadi kepada karyawan. Bisa memberikan space yang lebih dibandingkan dengan sistem yang lama. Di sisi lain juga bisa membantu karyawan untuk terus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkoordinasi dengan baik melalui tatap muka secara langsung yang bisa dibilang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Artinya kalau memang butuh ya baru ketemu. Kalau memang untuk menyelesaikan pekerjaan ini tidak sampai dibutuhkan meeting, ya udah kerjanya ya begitu aja. Yang benar-benar butuh aja baru di-meetingin, seperti itu. Tapi ya balik lagi lah, semuanya itu akan berpengaruh dari bagaimana kebijakan dari perusahaan tempat kalian bekerja, dan mungkin ada pengaruh dari pemerintah juga nantinya, nggak ada yang tahu. So kita tunggu aja, kita nikmati aja di tahun 2022. Semoga akan menjadi tahun yang baik dan juga tahun healingnya untuk ekonomi dan juga kehidupan kita, kehidupan sosialnya kita. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Daily Osia lainnya.